Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are fine and healthy. Hai anak-anakku, kembali lagi belajar bersama Ustazah Alinda di semester 2. Baik anak-anak, sebelum Ustazah mulai, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, sebelum Ustazah lanjutkan untuk menjelaskan materinya, silahkan disiapkan alat tulisnya ya. Dan simak baik-baik penjelasan Ustazah sampai selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang informasi penting pada suatu teks serta perpindahan panas secara konduksi. Salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting yang telah dipahami biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Nah, anak-anak, berikut ini adalah salah satu contoh bentuk dari peta konsep. Bentuk dari peta konsep tidak hanya seperti ini ya, kalian bisa mengkreasikan sendiri. Baik anak-anak, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang perpindahan panas secara konduksi. Simak baik-baik ya anak-anak. Nah anak-anak, ini ada sebuah teks dengan judul Perpindahan Kalor secara Konduksi. Yuk kita baca bersama-sama. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Pada umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita amati kegiatan pada gambar berikutnya. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh anak-anak berikut. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika mereka memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya bukunya saja, sedangkan orangnya sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalornya saja yang berpindah, zat perantaranya tetap. Nah, ini adalah gambar anak yang sedang melakukan estafet buku. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, lama-kelamaan ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Nah, setelah kita baca teks tadi, temukan informasi penting pada teks di atas. Kemudian, tuliskan jawaban kalian di Google Form. Berikut ini contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tangan memegang cangkir berisi teh hangat, tangan kita akan terasa hangat. Yang kedua, mentega akan meleleh di wajan yang sedang dipanaskan. Yang ketiga, tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Dan yang keempat,
Knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Alhamdulillah anak-anak, sampai di sini dulu ya materi yang Ustazah sampaikan. Don't forget to pray on time. Don't forget to read Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study hard and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.